Sesak nafas karena asam lambung sembuh tanpa obat. Jadi pada kesempatan ini kita fokus bagaimana cara mengatasi sesak nafas karena asam lambung dengan metode totok punggung. Karena di video sebelumnya saya sudah bagikan cara mengatasi sesak nafas dengan metode pijat refleksi ya. Entah itu karena asam lambung, karena paru-paru, karena masalah jantung dan gangguan lainnya. Oke, jadi untuk Anda yang mengalami sesak nafas karena asam lambung, silakan Anda ikuti totok punggung mengatasi sesak nafas karena asam lambung sesuai video berikut ini. Apa keluhannya? Keluhannya itu sesek sampai nusuk ke punggung belakang sebelah kanan. Itu kadang itu juga kalau buat tidur miring ke kanan sama ke kiri itu juga sakit dan mengganjal di belakang. Pas sesak itu nusuk di belakang punggung sebelah kanan itu sakit nggak? Sakit. Sakit ya. Kamu pernah tanya dokter atau cek ke rumah sakit atau ke puskesmas? Kamu punya asam lambung kan? Iya, pernah ke dokter. Terus dokter bilang bahwa kalau saya punya asam lambung. Karena menurut analisa saya, kamu itu sesak nafas karena asam lambungmu itu naik atau tinggi. Buktinya, ketika saya fokus ke titik lambung, itu sesakmu hilang kan, sembuh kan? Iya. Terus di belakang jadi enteng kan? Iya. Berarti kamu itu sesak karena asam lambung. Karena saya cek kapan hari, jantungmu aman, paru-parumu aman, seperti itu. Oke, kita coba terapi. Nanti kita fokus terapinya dengan metode totok punggung saja ya. Oke. Pertama yang kita lakukan, kita melemaskan otot punggung secara keseluruhan ya. Mulai dari bawah sini sampai ke atas. Baru nanti kita fokus ke totok punggungnya, ke area lambung, area perut, ulu hati, area kerongkongan, dan usus halus. Kita lakukan pemanasan dulu, kelenturan atau pelemasan otot punggung secara keseluruhan. Kita menggunakan hand body, bisa juga menggunakan minyak zaitun jika teman-teman punya, dan sejenisnya salah satu di antaranya ya. Kita melakukan pelemasan ototnya minimal 5-10 menit aja ya. Kita memijat punggungnya dari bawah ke atas ya dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut, jangan terlalu kuat. Kemudian otot trapeziusnya di bagian pundak ini kita lemaskan seperti ini. Kita lemaskan otot trapeziusnya sampai rasa sakitnya hilang ya. Sampai benar-benar enteng. Kita juga bisa memijat sekaligus ya dari bawah punggung ke atas sekaligus ya menggunakan 2 jari jempol tangan. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan kita pijat dengan lembut. Kita pijat sampai otot punggung ini benar-benar lemas dan sudah tidak sakit lagi seperti itu. Ingat dipijat dengan lembut, jangan terlalu kuat agar tidak terlalu sakit. Baik, titik totok punggung untuk mengatasi sesak terus tembus di belakang punggung sebelah kanan, kayak mengganjal dan sakit. Terus ketika tidur miring ke kanan dan ke samping juga sakit. Titik pemijatannya fokus di bagian sini. Ini kiri kanannya. Biasanya kalau wanita pakai BH, pas lurus di tali belakang BH itu di sini. Ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar pada layar video ini. Ini daerah lambung, perut, ulu hati, kerongkongan, dan usus halus di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan jari jempol tangan atau dengan cara seperti ini. Ini ya. Terus ditekan dengan tekanan yang stabil dan diputar-putar seperti ini. Bisa juga menggunakan jempol tangan seperti ini. Bisa sekaligus ya seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan telapak tangan ini seperti ini, kita tekan di sini, kita urat ototnya seperti ini dulu ya.
Lakukan ini minimal 2-5 menit. Begitu juga di sebelah seperti ini. Kita tekan titik tersebut dengan tekanan yang stabil dan kita putar-putar seperti ini, kita urek ototnya seperti ini ya, seperti ini. Minimal 2-5 menit setiap titiknya. Ini ketika ini dipencet, itu napas jadi plong. Terus yang mengganjal di belakang punggung ketika sesak itu bisa hilang. Terus ketika mual-mual, ulu hati sakit, memijat di bagian sini, di punggung ini, itu ulu hati yang sakit bisa langsung sembuh, mual bisa sembuh seperti itu. Kalau sudah mengurai otot di bagian sini, kita memijat titik tersebut, terus kita melakukan pendingin. Pendinginnya kita kusuk-kusuk seperti ini. Ini ya. Sampai terasa panas. Kalau sudah terasa panas, dia hangat, kita pindah di sebelah seperti ini. Ini dilakukan setiap hari juga boleh, sejauh bekas pijatan sebelumnya tidak sakit atau tidak memar. Kalau masih sakit atau masih memar, jangan lakukan setiap hari, mungkin sekali 2 hari, atau sekali 3 hari, bahkan sekali seminggu juga boleh. Ya, seperti ini. Setelah dipijat, ditotok punggung di belakang, apakah masih sesak atau bagaimana sekarang? Sekarang udah nggak sesak lagi. Napasnya plong ya? Ya, Terus biasanya kalau sesak itu di punggung belakang sebelah kanan kan kayak nusuk, terus sakit ya. Sekarang gimana? sekarang udah nggak sakit lagi. Sudah nggak nusuk. Udah nggak nusuk lagi. Terus biasanya kalau kamu tidur itu miring ke kanan, miring ke samping, itu di punggung sebelah kanan sakit ya, kemudian sesak ya. Iya. Sekarang gimana setelah dipijat? Sekarang udah nggak sakit lagi kalau untuk tidur miring ke kanan dan miring ke kiri. Sudah nggak sesak juga kan? Iya, Sudah nggak sesak juga kan? iya, Oke, mantap nggak? mantap. Mana jempolnya?